Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di forum Hatta Muda. Hari ini saya mulai dengan janji saya, yaitu mengulas napak tilas atau jejak Bung Hatta berdasarkan bukunya, yaitu Untuk Negeriku. Ini buku yang pertama yang tebal, ini perjalanan beliau mulai dari lahir sampai nanti bersekolah di Belanda, Rotterdam, ke Betawi dulu, ke Jakarta dulu, baru ke Rotterdam. Jadi saya sudah baca beberapa halaman saja, sudah banyak yang barangkali perlu kita renungkan ya. Jadi mungkin ini akan panjang episodenya, supaya nggak terlalu lama. Jadi sebaiknya sebentar-sebentar saja. Begitu ada esensi-esensi yang menarik akan kita ulas. Jadi Bung Hatta itu lahir tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Jadi dia itu keturunan ulama besar ya. Jadi di buyutnya itu adalah Syekh Abdul Rahman, itu adalah Syekh Batu Hampar ya. Jadi kenal, maaf kalau saya salah, mungkin buyutnya itu Arsyad ya, Haji Arsyad itu adalah anak Syekh ulama besar di Batu Hampar. Jadi orang kalau belajar agama pada itu ya ke situ, seluruh Indonesia itu kalau mau belajar agama ke situ. Dan beliau alirannya tarekat ya, terpengaruh oleh Al-Ghazali ya, yang mementingkan tauhid ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ada dua hal penting yang beliau ingat ketika masih kecil itu ya, sejak lahir itu. Yang pertama perang Padri, yang kedua perang Kamang. Ini ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Jadi perang Padri itu 1840 ya. Dalam ulasannya ini, perang Padri itu adalah perang antara ulama-ulama yang berasal dari Mekah yang menyamakan di Padri dengan kaum adat Minang. Jadi ulama yang bersekolah di Mekah itu merasa banyak tradisi-tradisi di Minang ini yang tidak bersesuaian dengan Islam, sehingga terjadi peperangan, terjadi bentrokan lah gitu ya. Nah, Bung Hatta berpendapat bahwa Islam itu adalah agama damai. Jadi Bung Hatta tidak sepersetujuan atau dengan kaum Padri ini. Memang ini tidak diulas secara ini, tapi beliau mengatakan dalam bukunya ini, agama Islam itu kan agama yang menekankan perdamaian. Mestinya tradisi-tradisi itu tidak dihancurkan begitu saja ya. Jadi mungkin pemikiran Bung Hatta itu lebih bersesuaian dengan Islamnya di Jawa yang oleh Wali Songo. Ini pelajaran bedanya Islam di Jawa dengan di Sumatera. Itu kalau di Jawa itu lebih alkulturistik ya, pendekatan kultural ya. Jadi Wali Songo itu juga justru menggunakan atribut-atribut yang ada, kayak wayang, kayak sekaten, macam-macam itu, tapi diislamkan ya. Jadi bukan diberangus tentang itu, tapi nilai-nilai Islamnya itu dimasukkan ke dalam wayang, sehingga tradisi-tradisi yang, kecuali kalau menyembah berhala itu harus dihilangkan ya. Tapi kalau tradisi-tradisi yang sekarang kita katakan kearifan lokal, itu sepatutnya tidak harus dihilangkan ya, sepatutnya dipelihara. Ini saya kira pendapat Pak Bung Hatta itu rasanya seperti itu. Jadi itu tentang adat Minang ini sesuatu yang menarik juga ya untuk kita bahas. Minang itu matriarkat adatnya, juga punya bahwa keturunan itu bukan dari ayah ya, tetapi dari ibu. Ini ayah saya dulu cerita, di dunia ini satu-satunya yang masyarakatnya maju dengan matriarkat itu hanya di Minang. Di tempat lain ada yang matriarkat, tapi masyarakat tidak maju. Nah, di Minang ini kita ketahui bersama, tokoh-tokoh masa perjuangan itu kebanyakan dari Minang ya.
Kenapa begitu? Karena memang adatnya, tradisinya yang lebih egaliter. Orang Padang itu tidak feodal, nilai feodalistiknya agak kurang dibandingkan di Jawa. Nah ini sampai sekarang sebenarnya. Sehingga pemimpin-pemimpin itu memang banyak waktu itu muncul di Sumatera Barat ini. Nah kalau sekarang karena semua sudah bagus ya, rasanya itu hampir semua sekarang pemimpin, orang tokoh-tokoh pemikir macam-macam lahir dari berbagai macam suku ya. Jadi dinamika antara budaya lokal dan agama ini masih terus berlanjut ya. Di Sumatera Barat sekarang itu banyak ahli yang orang-orang pintar yang mencoba untuk memahami itu semua dan mengawinkan ya antara adat sama agama itu. Ini suatu persoalan tersendiri. Cuman kita perlu tahu aja kulit-kulitnya gitu. Kemudian peristiwa yang kedua itu adalah peristiwa Perang Kamang tahun 1908. Itu Perang Kamang itu pemberontakan ya. Ini ya mungkin karena sifat egaliter itu orang Padang nggak mau ditarik pajak oleh orang Belanda. Ngapain saya kerja sendiri kok ditarik ke pajak gitu. Sehingga terjadilah peperangan. Waktu itu yang mati ada 100 orang, orang Belandanya ada puluhan orang yang mati. Nah dalam Perang Kamang itu ada peristiwa yang menarik yang beliau ingat sekali. Ada namanya Gaek Rais, orang yang kenal baik dengan keluarga Bung Hatta, orang yang dikenal baik. Tiba-tiba akibat Perang Padri itu dia dituduh otaknya atau terlibat di situ dan ditangkap dan Bung Hatta melihat sendiri bagaimana orang sebaik Rais itu ditangkap oleh orang Belanda dengan tangan diborgol lewat kereta api depan rumahnya, dan Pak Rais itu melambaikan tangan kepada keluarga Bung Hatta karena lewat. Itu Bung Hatta sedih sekali dan disitulah lahir nasionalisme Bung Hatta. Ini siapa ini? Kenapa orang sebaik ini? Kenapa kita dijajah? Ya, muncul nasionalisme. Kok seenaknya sendiri orang asing itu memenjarakan orang baik, mengatur-ngatur kita dan sebagainya. Di situ muncul nasionalisme Bung Hatta. Suatu saat nanti saya harus memerdekakan bangsa ini. Nah itulah kira-kira. Jadi dua peristiwa itu yang cukup penting saya kira di fase-fase awal Bung Hatta. Nah, yang juga jelas Bung Hatta itu bersekolah di sekolah Belanda, tentu saja sekuler ya. Kemudian malamnya dia sekolah agama ya, sekolah Islam. Jadi memang nilai-nilai agamis itu sejak kecil ya, sudah tertanam dan dihayati oleh beliau. Ada sesuatu yang unik dan lucu, beliau tuh kalau membaca mudah, tapi kalau melakukan, wah saya kok nggak pernah bisa gitu, melantunkan tapi beliau yakin dengan melakukan ayat-ayat Quran itu lebih merasuk ya ke dalam hati, di samping kita juga menghayati artinya ya. Jadi ini hal-hal yang penting. Nanti kita akan lihat bagaimana Bung Hatta itu adalah gabungan antara nasionalisme, pemikiran-pemikiran politik yang modern dengan agama itu menyatu dalam diri Muhammad. Keluarganya terutama pamannya pengen sekali sebenarnya Bung Hatta ini bersekolah di Mekah, kemudian di Kairo dan pulang menjadi ulama besar. Karena dia keturunan ulama besar. Tetapi nasib berkata lain ya. Akhirnya dia harus bersekolah di Belanda, sekolah yang sekuler katakanlah begitu. Tapi pamannya ini yakin, pamannya sedih sebenarnya, karena tidak jadi bersekolah agama itu. Tapi dia yakin meskipun kamu di sekolah menuntut ilmu secara sekuler, tapi nilai-nilai agama yang sudah tertanam selama ini akan terus membimbing Bung Hatta sampai kapanpun. Saya kira mungkin itu dulu, nanti besok kita lanjutkan dengan perjalanan beliau, sekolah beliau di Jakarta, kemudian sampai ke Belanda. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.